Salam fisika, salam semangat buat para petarung KSN Fisika SMA. Kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan KSN 2022 tentang kesetimbangan statik bola pejal. Mari kita perhatikan. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah bola pejal dengan massa M dan jari-jari R ditahan pada dinding dengan seutas tali. Tali diikat pada dinding sepanjang X, diukur terhadap titik sentuh bola dengan dinding. Tali ini membentuk sudut θ terhadap bidang miring dinding dan perpanjangan tali tidak melewati pusat massa bola. Permukaan bidang miring kasar dengan sudut kemiringan sebesar alfa. Agar bola dalam keadaan setimbang statik, tentukan koefisien gesekan minimum antara bola dengan dinding. Baik, kita buat solusinya. Di sini disebutkan bola dalam keadaan setimbang statik. Maka yang harus kita perlukan adalah syarat kesetimbangan statik untuk benda tegar, dalam hal ini bola pejal, yaitu yang pertama, resultan atau sigma torsi atau momen gaya harus sama dengan 0. Kemudian sigma gaya pada arah sumbu X sama dengan 0. Dan sigma gaya pada arah sumbu Y juga harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa dan membuat lukisan semua gaya yang bekerja pada sistem berikut juga dengan arahnya. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Untuk sistem ini atau bola itu bekerja gaya yang pertama adalah gaya tegangan tali, kemudian gaya gesekan, kemudian gaya berat, dan juga nanti akan ada gaya normal. Kita perhatikan di sini, gaya tegangan tali yang bekerja pada bola pejal ini adalah menjauhi atau menuju titik di mana tali itu diikat pada dinding. Kemudian karena bola pejal ini cenderung akan bergerak turun ke bawah, maka arah gaya gesekannya adalah ke atas bidang miring. Kemudian melukis gaya berat daripada bola pejal itu harus kita lukis dari titik pusat massanya. Kemudian, di mana bola berada dalam hal ini pada bidang miring dinding, maka arah daripada bidang miring ini kita buat sebagai arah sumbu X seperti ini. Kemudian yang tegak lurus dengan sumbu X berarti adalah sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, pelukisan gaya dan arahnya yang bekerja pada sistem ini, kita perhatikan gambar yang berikut ini. Yang pertama untuk bola, ya, untuk bola. Ini gaya berat, kemudian arah gaya gesekan, nah kemudian arah gaya normal, ya, yaitu gaya yang dihasilkan dari bidang pada bola pejal. Kemudian tegangan tali, kita perhatikan di sini, tegangan tali itu tidak bekerja pada sumbu X. Artinya, kita harus mencari komponen-komponen untuk tegangan tali T. Gambarnya adalah sebagai berikut. Di mana tegangan tali pada arah sumbu X itu kita sebut sebagai Tx, dan komponen tegangan tali pada sumbu Y kita sebut sebagai Ty. Nah, selanjutnya kita akan membuat resultan momen gaya atau torsi pada bola dengan poros titik kontak bola dengan bidang miring dinding. Dalam hal ini kita buat sebagai titik O. Kita perhatikan gambar ini. Berarti titik O adalah pas di titik ini, yaitu bidang sentuh antara bola dengan bidang miring. Ini sebagai titik O. Nah, kemudian karena poros berada di titik O, kita perhatikan di sini gaya gesekan ini garis kerjanya adalah melalui poros titik O, sehingga gaya gesekan ini tidak menghasilkan torsi. Maka yang menghasilkan torsi pada bola ini adalah tegangan tali T dan gaya berat, yaitu mg sinus θ. Kemudian arah daripada torsi tegangan tali itu arahnya akan searah putaran jarum jam seperti ini. Nah, sedangkan arah torsi yang dihasilkan oleh komponen mg, dalam hal ini mg sinus alfa, itu arahnya berlawanan, berarti berlawanan dengan putaran jarum jam seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan resultan gaya atau sigma torsi pada titik O itu harus sama dengan 0. Maka torsi yang dihasilkan oleh tegangan tali dengan lengan yang tegak lurus di sini kita buat sebagai
X sinus theta ya, dikurang dengan torsi yang dihasilkan oleh Mg sinus alfa dengan lengan tegak lurus terhadap titik O, berarti jari-jari bola sebesar R sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa menuliskan persamaan tegangan tali T sama dengan Mg sinus alfa dikali R dibagi dengan X sinus theta. Kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuat resultan gaya pada sumbu X, itu juga harus sama dengan 0. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan lukisan gaya yang bekerja pada sistem ini, maka gaya-gaya pada sumbu X yaitu Tx ya, Tx, kemudian Mg sinus alfa dan gaya gesekan F, di mana tegangan tali atau komponen T terhadap sumbu X berarti T cos theta. Kita buat sigma gaya pada sumbu X harus sama dengan 0. Kita perhatikan di sini ya, Tx dengan F itu adalah searah ya. Maka dijumlahkan ya, T cos theta ditambah dengan F dikurang dengan Mg sinus alfa harus sama dengan 0. Maka gaya gesekan dari persamaan ini bisa kita tulis menjadi F sama dengan Mg sinus alfa dikurang T cosinus theta. Ini kita buat sebagai persamaan yang nomor 2. Nah, selanjutnya persamaan pertama kita substitusi ke persamaan yang kedua. Ini tadi persamaan pertama yaitu persamaan tegangan tali ya. Ini persamaan yang kedua. Maka persamaan tegangan tali kita masukkan ke persamaan yang kedua ini, sehingga kita akan memperoleh gaya gesekan F itu sama dengan Mg sinus alfa dikurang dikali dengan Mg sinus alfa dikali R dibagi dengan X sinus theta dikalikan dengan cosinus theta. Bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi Mg sinus alfa dikali dalam kurung X sinus theta dikurang R cosinus theta dibagi dengan X sinus theta. Kita buat ini menjadi persamaan yang nomor 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat resultan gaya pada sumbu Y itu harus sama dengan 0. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Kalau kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu gaya normal ya, arahnya pada sumbu Y di sini ke atas. Kemudian TY. Selanjutnya Mg cosinus alfa. Maka TY kita tentukan terlebih dahulu sama dengan T sinus theta. Kemudian sigma Fy harus sama dengan 0, maka N yang ke atas ya dilawan atau dikurang dengan Mg cosinus alfa yang ke bawah, kemudian dikurang dengan TY yaitu T sinus theta sama dengan 0. Maka persamaan gaya normal bisa kita tuliskan menjadi N sama dengan Mg cosinus alfa ditambah dengan T sinus theta. Kita buat ini persamaan yang nomor 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah persamaan yang nomor 1, yaitu persamaan tegangan tali ini kita substitusi ke persamaan yang keempat. Sehingga persamaan gaya normal itu akan sama dengan Mg cosinus alfa ditambah dikali dalam kurung Mg sinus alfa dikali R dibagi dengan X sinus theta dikali sinus theta. Kita perhatikan bagian ini, di atas ada sinus theta, di bawah juga ada sinus theta. Maka kita habiskan sinus theta atas dengan bawah seperti ini. Maka persamaan gaya normal akan menjadi Mg cosinus alfa ditambah Mg sinus alfa dikali R dibagi dengan X. Dan persamaan ini bisa kita ubah menjadi N sama dengan Mg dikali dalam kurung X dikali cosinus alfa ditambah R sinus alfa dibagi dengan X. Kemudian kita akan membuat hubungan antara gaya gesekan F, gaya normal N, dan koefisien gesekan statik atau μs. Di mana hubungannya adalah gaya gesekan statis Fs itu harus lebih kecil atau sama dengan koefisien gesekan statis minimum dikali dengan gaya normal, atau μs itu lebih besar sama dengan gaya gesekan F dibagi dengan normal.
Nah, kita sudah menentukan persamaan gaya gesekan, yaitu persamaan yang ketiga ini. Kemudian gaya normal juga sudah kita peroleh persamaannya. Maka kita membagikan ya kedua persamaan tersebut, maka mu s akan sama dengan ini persamaan gaya gesekan. Di bawah ini persamaan untuk gaya normal ya. Kalau kita perhatikan di atas ada mg, di bawah juga ada mg. Ini kita habiskan mg di atas dengan yang di bawah seperti ini. Maka kita bisa menuliskan persamaan koefisien gesekan statis minimum untuk menahan bola tidak bergerak ya. Maka mu s akan sama dengan sinus alfa dikurang R dibagi X dikali kotangen theta ya, dibagi dengan kosinus alfa ditambah dengan R per X sinus alfa. Demikianlah latihan KSN Fisika pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.